bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Shalom. Kita bertemu kembali di ibadah online JKI Immanuel di minggu terakhir di bulan November 2020. Ada satu pengumuman yang akan saya sampaikan, bahwa di bulan Desember kita akan adakan ibadah offline. Ada 2 sesi, tetapi tetap menjaga protokol kesehatan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Amin. Mari siapkan hati kita untuk menerima setiap hadirat Tuhan. Kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, dan atas hidup setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami boleh menikmati ibadah online pada hari ini, karena semuanya karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu yang Tuhan berikan dalam hidup kami saat ini Tuhan. Dan saat ini kami mau bersorak-sorai, kami mau bersuka cita, sebab kami tahu hanya Engkau yang layak ditinggikan, layak dipuji, layak disembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau yang ajaib, Kau yang mulia. Haleluya. Amin. Haleluya. Kau yang dahsyat Tuhan. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan kekuatanku, Kau Tuhan keselamatanku, percaya Kau berkuasa. Janji-Mu nyata dalamku, ku bersorak kepadamu. Haleluya. Sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Haleluya. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Haleluya. Sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Haleluya. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu nyata dalamku.
kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan, ajaib hebat Raja berkata. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuk di gerbangmu hati kami bersenang. Tangan kami torangkan, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuk di gerbangmu hati kami bersenang. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Segala raja, segala raja. Amin. Yeay. Kau melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku, yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kau melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Sampai masa tuaku, Kau
bulatkan hatiku mengikutmu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Haleluya. 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 Ku mau mengikutmu Tuhan, sebab Kau Allah yang setia. Ku mau menyembahmu Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang dahsyat. Oh, Kau yang ajaib, oh, Kau yang mulia. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah pujian ini menjadi pernyataan iman kita, bahwa kita sudah membulatkan hati kita untuk terus mengikuti Tuhan. Amin. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu.
Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa atas kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami semua. Kami boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini, walaupun kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi tidak mengurangi fokus kami beribadah kepadamu Bapa. Kami mohon senantiasa Engkau urapi kami semua. Tuhan, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah benar-benar firman-Mu Tuhan akan boleh kami mengerti dan kami dengar baik-baik, bahkan kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga boleh menguatkan iman kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya urapan ilahi-Mu atas hamba-Mu. Tuhan sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Ada sukacita, damai sejahtera di hati kita semua. Kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Dan pagi hari ini firman Tuhan dengan tema menjadi pribadi yang disukai sesama. Landasan firman Tuhan untuk tema tersebut diambil dari Rasul Paulus. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di kota Filipi. Kita akan baca bersama di dalam Filipi 2 ayat yang 14 sampai yang ke-15. Filipi 2 ayat 14 sampai 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara, kata kunci yang harus diperhatikan dalam berhubungan dengan orang lain adalah harga diri. Begitu pentingnya harga diri, sehingga tidak sedikit orang yang mempertahankan nyawanya demi mempertahankan harga dirinya. Untuk menjadi pribadi yang disukai harus terus belajar memuaskan harga diri orang lain, harus terus memuji orang lain, supaya kita menjadi pribadi yang disukai oleh sesama manusia. Karena harga diri yang terpuaskan, orang bisa menjadi lebih baik, lebih menyenangkan, bahkan lebih bersahabat. Maka dari itu harga diri orang lain harus terus kita puaskan, supaya mereka menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih menyenangkan, bahkan lebih bersahabat. Bagaimana caranya supaya kita menjadi pribadi yang disukai oleh sesama kita? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu berikan pujian yang layak. Karena pujian itu seperti air segar yang bisa menawarkan rasa haus manusia akan penghargaan. Maka dari itu perlu kita beri pujian yang layak kepada sesama kita. Karena pujian dikatakan di sini merupakan air yang segar, yang bisa menawarkan rasa haus manusia akan penghargaan. Itu yang pertama, berikan pujian kepada sesama kita yang layak. Yang kedua, jadikan sesama kita sebagai pribadi yang penting. Jadi kita harus memberi harga diri,
dengan cara menjadikan sesama kita sebagai pribadi yang penting. Tunjukkan dengan sikap dan ucapan bahwa Anda menganggap orang lain itu sangat penting. Wah, mereka akan senang, mereka akan akan bangga, mereka akan menilai bahwa dirinya itu sangat berharga. Itu yang kedua. Kita harus menjadikan sesama kita sebagai pribadi yang penting. Cara yang ketiga, jadilah pendengar yang baik. Saudara, kalau bicara itu perak dan diam itu emas, maka pendengar yang baik lebih mulia dari keduanya, baik dari perak maupun dari emas. Lebih baik kita mendengar sebagai pendengar yang baik. Apa yang dikatakan oleh sesama kita, jangan kita bicara dulu, tetapi kita dengarkan dengan baik sampai mereka bicara atau cerita sampai selesai. Mereka akan merasa dihargai, mereka akan merasa didengarkan apa yang menjadi ceritanya atau persoalannya yang diceritakan kepada kita. Ini cara yang ketiga, supaya kita menjadi pribadi yang disukai sesama kita. Mereka akan suka dengan kita. Karena apa? Kita sangat menghargai mereka. Apapun yang dikatakan mereka, kita akan dengar baik-baik. Itu yang ketiga. Cara yang keempat, usahakan selalu menyebut nama orang lain dengan benar. Nama adalah milik berharga yang bersifat sangat pribadi. Umumnya orang tidak suka bila namanya disebut secara salah atau sembarangan. Jadi nama bagi mereka adalah sifatnya sangat pribadi, milik yang berharga. Maka dari itu kalau kita menyebut nama sesama kita, sahabat kita, teman kita, siapapun, jangan sampai kita salah menyebutnya. Ya, kita tidak boleh sembarangan menyebut nama mereka, supaya mereka merasa kita hargai. Mereka akan senang dan kita juga akan merasa disukai oleh orang lain. Yang kelima, bersikaplah ramah. Jadi kita kepada siapapun saudara, kita harus ramah. Tidak boleh kita cemberut kepada siapapun, baik kepada tetangga, kepada sahabat, kepada keluarga, kepada saudara. Ya, kita harus bersikap ramah. Semua orang senang bila diperlakukan dengan ramah. Ya. Kalau kita ditegur orang, kita jawab dengan baik, dengan ramah. Jangan sampai kita jawab dengan cemberut. Nah, orang akan menilai kita dengan tidak baik sehingga mereka tidak senang dengan kita. Mungkin mereka mengatakan, orang kok jahat sekali, kaya aja, kok punya jabatan gini-gini umpamanya. Tapi kalau kita ditegur dan kita menjawab dengan ramah, kita menegur juga dengan ramah, nah, orang itu akan suka dengan kita. Itulah cara yang kelima, yaitu bersikap ramah kepada siapapun. Kalau pribadi kita ingin disukai oleh sesama kita. Siapa sih yang gak kepingin disukai oleh sesama kita, baik tetangga, baik sahabat, baik teman. Pasti kita semua ingin disukai oleh sesama kita. Cara yang keenam, bermurah hati.
Saudara, bermurah hati adalah kita akan suka memberi penghiburan, suka memberi kekuatan kepada orang lain, suka menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dengan menyenangkan hati mereka semua. Bermurah hati, Anda tidak akan menjadi miskin kalau memberi. Jadi kalau saudara memberi, ya, tidak akan saudara menjadi miskin, karena memberi tidak akan kekurangan. Kalau toh saudara memberi, itu tidak akan kekurangan karena berbagi. Tuhan tahu, ya. Tuhan sudah mengajarkan kepada kita supaya kita juga senantiasa bermurah hati. Bukan hanya ingin disukai oleh sesama, tetapi kita juga akan bisa membantu orang lain, terutama yang sangat membutuhkan. Itu yang ke-6. Yang ke-7, hindari kebiasaan merendahkan sesama apapun alasannya. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus jaga, ya, supaya kita menjadi pribadi yang disukai oleh sesama. Jangan sampai kita mempunyai kebiasaan merendahkan sesama. Itu harus kita hindari. Jangan sampai merendahkan sesama. Bagaimanapun mereka, keadaan mereka, tetap harus kita hargai. Umumnya orang yang tidak suka bila kelemahannya diketahui oleh orang lain, apalagi dipermalukan. Ini sangat rahasia bagi orang lain. Maka dari apapun soalan mereka, apapun kelemahan mereka, ya, tidak usah kita merendahkan mereka. Hindari itu dari kita, ya. Tidak baik hal seperti itu, tetapi kita harus tetap, ya, menghindari hal-hal yang merendahkan orang lain. Apapun yang terjadi atas kehidupan mereka, atas kehidupan mereka, walaupun tidak baik, walaupun ada persoalan yang bagaimanalah, tapi tetap kita hargai. Ya, itu. Yang ke-8, bersikaplah asertif. Asertif. Apa sih asertif itu? Sikap yang penting dimiliki untuk berkomunikasi. Sehingga kalau kita mempunyai sifat asertif, bisa berkomunikasi dengan sesama kita dengan baik, dengan menyenangkan hati orang lain. Jadi perilaku asertif merupakan kemampuan seseorang untuk menyatakan dirinya, pandangan-pandangan dalam dirinya, keinginan dan perasaannya secara langsung, spontan, bebas dan jujur, tanpa merugikan diri sendiri dan melanggar hak-hak orang lain. Ya, itu yang harus kita lakukan. Yang ke-9, buatlah apa yang ingin orang lain perbuat kepadamu. Jadi kita harus berbuat, kita harus bertindak seperti, ya, orang lain yang akan bertindak atau berbuat kepada kita. Sebelum mereka berbuat, sebelum bertindak kepada kita, kita akan mendahului. Buatlah dulu apa yang ingin orang lain perbuat kepada kita. Perlakuan apapun yang Anda inginkan dari orang lain yang dapat menyukakan hati, itulah yang harus Anda lakukan terlebih dahulu. Saudara, cara yang ke-9 ini kita harus melakukan untuk menyukakan hati orang lain.
Itu yang harus kita lakukan. Ya. Kita lakukan terlebih dahulu apa ya yang kira-kira bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati orang lain. Supaya orang lain itu merasa menilai kita sebagai anak-anak Tuhan yang bisa melakukan menyenangkan hati orang lain. Buat itu kepada orang lain sebelum orang lain berbuat kepada kita. Kalau orang lain memerlukan pertolongan, segera kita tolong. Ya, sebelum mereka datang minta pertolongan, kita beri pertolongan terlebih dahulu. Sampai sebagaimana kekuatan kita, kemampuan kita untuk menolong orang lain. Sehingga mereka akan senang, mereka akan suka hatinya. Itulah ya cara yang ke-9 supaya kita terus bisa menyukakan hati orang lain terlebih dahulu sebelum orang lain bertindak atau berbuat kepada kita. Yang ke-10, cintailah diri sendiri. Cara yang ke-10 mencintai diri sendiri berarti menerima diri apa adanya. Menyukai dan melakukan apapun yang terbaik untuk diri sendiri. Itu yang harus kita lakukan. Menerima diri apa adanya. Sehingga kita terus akan mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun ya yang terjadi dalam kehidupan kita, kita terima dengan mengucap syukur. Mencintai diri kita sendiri. Ya, menyukai dan melakukan apapun yang terbaik untuk diri kita sendiri. Saudara, ini mencintai diri sendiri ini sangat berbeda dengan egois. Kalau egois mementingkan diri sendiri atau egosentris. Jadi, kalau ada orang memerlukan pertolongan, orang yang kesulitan, orang yang perlu ditolong, kita tidak mau. Enggak, mereka jahat, mereka juga tidak pernah menghiraukan kita. Saya tidak mau. Nah, itu namanya orang egosentris. Tetapi ini enggak, mencintai diri sendiri ini menerima diri kita apa adanya, melakukan apapun yang terbaik untuk diri kita sendiri. Jadi sangat berbeda dengan egois, ya, saudara. Atau egosentris yang berarti berpusat kepada diri sendiri. Inilah beberapa hal yang harus kita lakukan supaya menjadi pribadi yang disukai oleh sesama. Saya percaya saudara dan saya pasti kita senantiasa ingin disukai dimanapun kita berada. Baik di lingkungan keluarga, di lingkungan rumah, di lingkungan pekerjaan, ya, kepada siapapun kita pasti ya ingin menjadi pribadi yang disukai sesama, supaya pergaulan kita, persahabatan kita selalu ada sukacita, damai, dan selalu baik. Itu pasti. Maka dari itu, untuk kita bisa mendapatkan pribadi yang dicintai sesama, kita jangan lupa melakukan beberapa hal tadi. Ada yang 10 hal yang harus kita lakukan tadi ya. Yang pertama tadi, kita harus memberikan pujian yang layak. Ya, memuji orang lain. Jadi apapun ya yang diperbuat ya. Umpamanya contohnya aja yang mudah. Ini loh masak aku coba icipi. Menurut saya sih enak. Oh iya, enak sekali. Gimana ini resepnya? Oh, kasih tahu ya saya. Ini contoh yang mudah saja. Jadi yang pertama, memberi pujian yang layak. Yang kedua, jadikan sesama sebagai pribadi yang penting. Jadi sahabat, teman, tetangga, keluarga itu adalah pribadi yang penting buat kita. Tanpa ada tetangga, kita tidak bisa hidup. Karena manusia adalah manusia sosial. Perlu tetangga, perlu teman. Ya,
Itu. Yang ketiga, jadilah pendengar yang baik. Apapun yang dikatakan teman, saudara kita, sahabat, dengar baik-baik. Baru kita akan memberi masukan tambahan kalau mereka minta atau membutuhkan. Yang keempat, usahakan selalu menyebut nama orang yang benar. Kelima, bersikaplah ramah. Keenam, bermurah hati. 7, hindari kebiasaan merendahkan sesama. Yang kedelapan, bersikap asertif. Yang kedelapan, 9, buatlah apa yang ingin orang lain perbuat kepadamu. 10, cintailah diri sendiri. Kalau kita bisa melakukan 10 hal ini, kita bersama-sama yuk belajar ya, supaya hidup kita senantiasa ada terus damai bersama orang lain. Sehingga kita pribadi kita akan disukakan oleh orang lain. Kita akan menjadi pribadi yang disukai oleh sesama kita. Ya, 10 hal nanti harus kita lakukan, harus kita ingat-ingat. Kita akan belajar satu demi satu sampai 10 hal ini, 10 cara ini yang harus kita lakukan supaya hidup kita senantiasa bersama siapapun kita di dunia ini. Perlu ya ada damai sukacita bersama ya. Selanjutnya bagaimana tadi pribadi yang disukai oleh sesama. Sekarang selanjutnya bagaimana menjadi pribadi yang baik menurut Kristen, patut diteladani. Saudara, ini adalah beberapa hal yang harus kita lakukan. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang harus bisa diteladani oleh orang lain. Yang pertama, di dalam diri kita harus ada buah roh. Di dalam Galatia 5:22 ayat sampai yang ke-23. Hal yang pertama yang harus diperhatikan yaitu memastikan bahwa ada buah Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara dan saya pasti sudah tahu, sering membaca di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ya, bahwa kita harus memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, murah hati, kesetiaan, lemah lembut maupun penguasaan diri. Itu ya buah roh yang harus ada di dalam diri kita setiap hari supaya kita menjadi pribadi ya yang baik menurut Tuhan, yang patut diteladani. Dengan hal tersebut di atas, maka kehidupan pribadi kita, saudara dan saya, secara tidak langsung akan menjadi lebih baik dan berkenan di hadapan Allah. Karena apa? Ada buah roh di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga secara tidak langsung akan menjadi lebih baik dan berkenan hidup kita, pribadi kita, karena ada buah roh di dalam kehidupan kita. Lain halnya jika tidak sesuai kehendak Allah dalam hidup kita. Kalau di atas tadi sesuai kehendak Allah, sehingga kita secara tidak langsung kehidupan pribadi kita akan menjadi lebih baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi jika tidak sesuai dengan kehendak Allah di dalam hidup kita ini, maka tentu akan lebih susah menjadi pribadi yang baik dan yang berkenan. Karena apa? Kehidupan kita tidak sesuai dengan kehendak Allah. Maka dari itu buah roh harus ada di dalam diri kita supaya hidup kita menjadi pribadi yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan.
Itu yang pertama, harus ada pula roh. Yang kedua, taat. Supaya kita menjadi pribadi yang baik menurut Tuhan dan bisa menjadi teladan bagi orang lain. Kita harus taat. Hendaklah pastikan untuk berusaha taat kepada Allah, karena inilah jalan supaya menjadi pribadi yang baik, yang berkenan kepada Allah. Kalau saudara ingin menjadi pribadi yang baik dan berkenan kepada Allah, kita harus taat. Dan taat itu harus diusahakan. Jadi tidak terus terjadi begitu saja. Harus berusaha supaya kita taat kepada Allah. Dengan ketaatan kita akan lebih mudah untuk menjauhi resiko berbuat macam-macam dosa menurut Alkitab dan mengutamakan kehendak Allah dalam kehidupan, sehingga hidup kita senantiasa dekat dengan Allah dan secara otomatis melakukan perbuatan yang baik sesuai dengan kehendaknya. Nah, itu saudara ya. Jadi yang kedua harus taat. Taat itu harus kita usahakan supaya hidup kita senantiasa akan dekat dengan Allah. Secara otomatis kita melakukan perbuatan yang baik. Karena apa? Ada ketaatan di dalam kehidupan kita. Ya, secara otomatis kita akan melakukan perbuatan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang kedua. Cara yang kedua supaya kita menjadi pribadi yang baik menurut Tuhan. Yang ketiga, caranya yaitu hidup kudus. Cara menjadi pribadi yang baik menurut Kristen salah satunya yaitu berusaha hidup kudus. Taat harus diusahakan, hidup kudus juga harus diusahakan. Berusaha hidup kudus dan mengutamakan peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dan berkenan kepada Allah. Saudara, memang tidak ada manusia yang sempurna. Manusia semua tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu sebaiknya kita harus berdoa dan minta pimpinan Tuhan dalam kehidupan supaya dapat berkenan dan melakukan tuntunan Roh Kudus. Kalau kita berusaha untuk hidup kudus, Roh Kudus tidak membiarkan kita. Kehidupan kita akan terus dituntun oleh Roh Kudus. Setiap perjalanan hidup kita, Roh Kudus akan menuntun kita. Karena apa? Kita berusaha hidup kudus. Sehingga dengan demikian maka hidup akan lebih dekat dengan Allah dan terhindar dari perbuatan dosa yang tidak diinginkan. Karena apa? Ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita akan hidup kudus. Roh Kudus senantiasa menuntun kita dan kita tidak akan berbuat dosa yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Yang keempat, tekun berdoa. Ini cara yang keempat supaya kita menjadi pribadi yang disegani oleh Tuhan. Jika ingin pribadi kita lebih baik dan sempurna di dalam Allah, maka sebaiknya selalu sempatkan waktu. Ya, garis bawahi, sempatkan waktu untuk cara berdoa dalam roh lebih banyak lagi. Jadi hidup kudus diusahakan, hidup taat kepada Tuhan diusahakan. Sekarang tekun berdoa harus selalu kita sempatkan waktu untuk cara berdoa.
Terus ya, terus menerus kita berdoa, jangan sampai bolong doanya. Dengan memiliki waktu yang spesifik untuk berdoa, maka akan lebih mudah untuk melihat apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jadi saudara, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita memiliki waktu yang spesifik dengan Tuhan. Karena kita berdoa, kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita semakin intim, semakin bergaul, sehingga semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, apa yang ingin Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Kita terus berserah dan pasrah kepada Tuhan. Pada kehendak Tuhan saja berserahlah, ya, untuk kita dapat melihat apa yang ingin dinyatakan Tuhan kepada kita. Saudara, kalau kita punya persoalan, punya permasalahan, berserah saja kepada Tuhan. Kalau kita punya pergumulan, punya kerinduan, berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Ya, Tuhan pasti akan menjawab kita. Tuhan akan terus memberi pernyataan kepada kita. Ingin Tuhan akan menyatakan kepada kita apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Yang kelima, yang terakhir, cara yang terakhir, yaitu mendengar firman. Kalau saudara sering mendengar firman, kita akan senantiasa tidak menjadi pribadi yang hanya sebagai pendengar, walaupun itu pendengar yang baik, tetapi kita akan mampu melaksanakan firman Tuhan. Apa yang sudah kita dengarkan, apa yang sudah kita baca, kita akan mampu melaksanakan firman Allah itu. Oleh sebab itu, usahakan untuk tidak hanya mendengarkan atau membaca firman saja, tetapi yang terbesar adalah melakukan prinsip kasih tentang Alkitab. Ini yang harus kita lakukan. Ya, kalau kita banyak mendengar, kalau kita banyak membaca, pasti kita akan diberi kemampuan oleh Tuhan bisa melakukan firman Tuhan. Ya, oleh sebab itu sebaiknya baca firman lebih taat. Ya, ini yang penting, baca firman lebih taat dan lakukan apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Kalau kita taat membaca firman Tuhan, kita akan mengerti apa sih, ya, yang dikatakan firman Tuhan ini. Apa sih yang harus kita lakukan di dalam firman Tuhan ini, dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Ya, kita pasti mengerti kalau kita taat membaca firman Tuhan, kalau kita taat mendengar firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebaiknya pahami apa yang menjadi keinginan Allah dalam hidup kita, sehingga kalau kita taat akan mendengarkan firman Tuhan, taat akan baca firman Tuhan, taat akan melakukan firman Tuhan, kita akan bisa memahami apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Pertanyakan dengan baik kalau kita baca firman Tuhan, ayat Alkitab tentang hidup dalam setiap langkah kita, sehingga kita mampu, ya, menjadi pribadi yang jauh lebih baik seturut dengan firman. Jadi kita terus akan pertanyakan apa sih yang dimaksud oleh Tuhan melalui firman-Nya. Ya. Jadi kita akan mampu menjadi pribadi yang jauh lebih baik seturut dengan firman Tuhan. 5 hal inilah saudara yang harus kita lakukan supaya menjadi pribadi yang baik menurut
Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan lupa ya yang harus kita lakukan. Ada buah roh di dalam kehidupan kita. Jadi harus kita jaga supaya senantiasa buah roh itu ada di dalam pribadi kita. Yang kedua taat, berusaha terus taat ya. Yang ketiga hidup kudus, berusaha terus hidup kudus. Yang keempat tekun berdoa, kesempatan atau gunakan waktu, beri kesempatan waktu yang masih diberikan kepada kita. Kita buat terus untuk tekun berdoa. Yang kelima, supaya kita disegani oleh Tuhan. Cara yang kelima, mendengar dan melakukan firman Tuhan. 5 hal ini saudara yang harus kita lakukan, cara supaya kita menjadi pribadi yang disegani menurut Tuhan. Apa yang kita lakukan akan berkenan kepada Allah dan akan menyenangkan hati Allah. Kalau kita bisa melakukan beberapa hal tadi, kita bisa menyenangkan hati Allah, kita bisa berkenan kepada Allah. Sehingga kita menjadi pribadi yang disukai, baik disukai sesama maupun disukai oleh Allah. Ya. Jadi bukan hanya disukai oleh sesama, itu juga perlu. Kita juga ingin disukai oleh Tuhan. Jadi kedua hal ini nanti akan terjadi. Kalau kita melakukan beberapa cara, kita akan berusaha melakukan beberapa cara untuk kita disukai sesama dan kita disukai oleh Tuhan. Beberapa hal tadi benar-benar harus kita renungkan dan harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa diteladani oleh orang lain. Amin. Tuhan memberkati. Sebelum berdoa, saya ingatkan kembali seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan bahwa minggu kelima ini adalah minggu terakhir kita untuk ibadah secara online. Ingat ya, jangan lupa untuk bulan depan, yaitu bulan Desember. Minggu pertama, yaitu kita mulai ibadah secara offline. Ibadah bersama-sama di gereja. Untuk minggu pertama perjamuan kudus bersama-sama di gereja. Tolong kepada saudara kita yang mungkin belum tahu, kita sampaikan supaya nanti minggu pertama di bulan Desember dan sampai seterusnya kita akan ibadah secara offline. Ya, puji Tuhan, itu yang perlu kita ingatkan kembali karena minggu kemarin sudah diingatkan oleh Pendeta Eko Yohanes supaya saudara tidak lupa. Saya ingatkan kembali dan saya mohon kepada saudara sampaikan kepada saudara kita yang lain yang mungkin belum tahu tentang pengumuman ini atau berita ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini, mengajarkan kepada kita semua supaya kami semua Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang disegani oleh sesama kita di mana kita berada. Dan yang kedua, supaya kita disegani oleh Tuhan, hidup menurut firman Tuhan dan menjadi teladan buat orang lain. Terima kasih ya Tuhan, beberapa hal cara yang harus kami lakukan. Kami mohon Roh Kudus senantiasa akan memimpin di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa melakukan beberapa hal cara yang harus kita lakukan, sehingga kami benar-benar akan bisa melakukan Tuhan. Kami akan berusaha untuk melakukannya Tuhan, karena kami semua rindu untuk menjadi pribadi-pribadi yang disegani, baik disegani oleh sesama maupun disegani oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus
Berkati firman-Mu Tuhan, yang dimana kami hamba-Mu berhenti menyampaikan, tetapi Roh Kudus senantiasa terus mengingatkan kami semua, supaya kami benar-benar menjadi pribadi-pribadi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Kiranya Tuhan berkati kehidupannya hari ini. Beri senantiasa Tuhan apa yang dibutuhkan, Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Tuhan tahu keperluan kebutuhannya, Tuhan akan menyediakan. Tuhan juga berkati kesehatan seluruh jemaat Tuhan, baik sehat jasmani, terlebih sehat rohani. Seluruh sidang jemaat-Mu tidak ada yang sakit Tuhan, semuanya sehat sempurna. Terima kasih Bapa. Terima kasih, berkati pula Tuhan rumah tangga, keluarga, ada damai, sukacita. Anak-anak terus diberkati, menjadi anak yang sukses di masa depannya. Tuhan, jadikan anak-anak-Mu terus anak-anak yang takut kepada Tuhan, anak-anak yang hormat kepada orang tua. Persiapkan anak-anak nanti Tuhan, kelak kemudian menjadi alat-Mu Tuhan, untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap pergumulan seluruh jemaat-Mu hari ini. Tuhan sendiri menjadi jawabannya. Jika jemaat-Mu saat ini mengalami persoalan, permasalahan apapun, kami taruh di mezbah-Mu Tuhan. Engkau terus memberi kekuatan mereka, terus memberi keteguhan imannya, sehingga semua boleh dilalui bersama Tuhan, semua boleh dikuatkan oleh Tuhan, dan semua hal-hal yang tidak baik boleh berlalu, sehingga Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan memberkati. Terima kasih Bapa, berdoa buat sidang Tuhan yang sudah lanjut usia. Terus beri semangat yang baru, kekuatan yang baru, terus beri sukacita, terus ada kerinduan Tuhan untuk terus dekat kepada Tuhan, sehingga mereka suka memuji, suka berdoa, suka menyembah, dan suka membaca firman Tuhan. Sehingga sisa hidup mereka hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Yang menjauh daripada Tuhan, bawa mereka Tuhan, supaya mereka boleh bertobat, meninggalkan perbuatan yang lama, memasuki kehidupan yang baru. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami semua, boleh kami lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini jika Tuhan sidang-Mu ada yang sakit, Tuhan memberi kesembuhan. Tidak ada lagi sakit, diabetes, asam urat, kolesterol, jantung, sakit paru-paru, sakit migrain, sakit ginjal, semuanya kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kesehatan dan kesehatan yang sempurna atas kita semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah offline bulan depan. Tuhan kiranya akan senantiasa, Tuhan menyertai melindungi kami semua, baik gembala, baik pendeta, para pelayan Tuhan, seluruh jemaat GKI Immanuel. Kiranya semua akan terus melakukan protokol kesehatan, patuh dengan protokol kesehatan. Kami percaya Tuhan, Kau akan jauhkan kami semua dari penularan COVID-19 yang positif. Perlindungan-Mu atas kami sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memasuki hari yang baru. Mulai pagi, siang, sore, hingga petang nanti. Hari ini sepenuhnya kami taruh di kaki-Mu. Tuhan, Engkau campur tangan. Segala aktivitas apapun yang kami kerjakan hari ini, Tuhan memberkati. Tuhan campur tangan. Sehingga apapun yang dikerjakan oleh seluruh jemaat-Mu, Tuhan, Engkau buat semuanya berhasil. Dan apapun yang terjadi atas seluruh jemaat-Mu, terjadilah kehendak-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami mohon tuntunan-Mu di dalam memasuki hidup yang baru ini Tuhan, sampai siang, sore, dan petang nanti. Kami mohon Tuhan terus berjalan di depan kami di belakang Tuhan, sehingga langkah hidup kami hari ini senantiasa dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan mengakhiri Tuhan ibadah pada pagi hari ini, dan kiranya Tuhan akan memberkati kami semua. Saudara sekalian, kita akan berdiri dan angkat kedua tangan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat,
anugerah, damai sejahtera, sukacita, dan kasih karunia dari Allah Bapa kita yang bertata di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Janjimu nyata dalamku, ku bersorak kepadamu. Haleluya, sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku.